Baik, kita akan lanjut pada bahasan selanjutnya. Kalau minggu kemarin kita sudah berbicara mengenai perbedaan seni dan desain. Yang mana kita bisa bagi dua, sebenarnya seni itu sendiri ada seni terapan atau yang bisa disebut dengan applied art. Kemudian ada juga yang namanya fine art atau seni murni. Nah, DKV sendiri posisinya termasuk pada seni terap, yaitu desain cabang desain yang lain pun juga termasuk di situ. Ada desain interior, ada desain produk. Sebenarnya apa yang menjadi perbedaan di antara applied art dan fine art? Nah, pastinya yang paling utama itu adalah ketika karya-karya yang dihasilkan oleh desain, produk desain atau yang tergolong applied art, karya-karya tersebut pasti tidak hanya sebatas berdasarkan tujuan estetis yang bisa dibuat tanpa aturan-aturan atau rules tertentu. Semisal dalam karya DKV sendiri, kita mengenal yang namanya rule of third yang biasa digunakan di fotografi ataupun di layout atau tata letak. Yang itu sendiri adalah sebuah rules yang memang kita harus mengacu pada patokan tersebut supaya bisa menghasilkan karya fotografi atau layout yang baik, yang bisa memenuhi secara fungsional pastinya. Atau contoh lainnya misalnya karya tipografi. Anda tidak bisa serta-merta membuat tulisan yang huruf yang hanya indah saja tetapi tidak bisa terbaca, maka fungsinya itu tidak akan tercapai. Jadi sebuah karya tipografi ya harus bisa memenuhi secara fungsional, yaitu bisa terbaca dengan mudah, bisa terbaca dengan nyaman oleh pengamatnya. Nah, itu beberapa contoh. Tetapi apa yang terjadi di karya-karya yang tergolong fine art atau seni murni di sini? Bisa saja seorang seniman menciptakan lukisan atau patung yang memang tujuannya hanya semata-mata itu hanya untuk keindahan dan mereka bebas berekspresi tanpa memperhatikan ada permasalahan problem solving di situ, tanpa juga adanya ketentuan-ketentuan yang memang itu secara prinsip harus diterapkan seperti itu. Nah, oleh karena itu permasalahan-permasalahan dalam desain yang mana kita sebut selanjutnya sebagai fenomena itu bisa menjadi hal yang sangat menarik untuk dibahas, untuk Anda tuliskan menjadi sebuah makalah yang tentunya kita fokus pada bidang desain komunikasi visual. Nah, kita memandang sendiri sebenarnya kajian DKV itu merupakan kajian yang multidisiplin. Di sini desain itu sebagai objek kajian. Jadi kalau kemarin saya mengatakan sebuah judul itu harus mengandung unsur objek material dan objek formal, maka desain sebagai objek kajian salah satu karya desain itu kita bisa sebut dengan yang namanya objek material. Dan fenomena budaya rupa itu kita bisa sebut dengan objek formal. Nah, misalnya sebagai contoh dalam artikel ini ya, saya kemarin sudah mencontohkan juga. Jadi ada sebuah artikel yang judulnya Dynamic Identity pada identitas toko buku Gramedia terhadap prinsip control randomness. Jadi di sini mana yang sebenarnya menjadi objek material, yang menjadi objek material itu adalah identitas. Identitas yang dimaksud adalah desain identitas visual pada toko buku Gramedia. Nah, kemudian mana yang menjadi objek formal atau wacana atau fenomenanya itu adalah dynamic identity. Jadi seperti itu. Kita bisa menggolongkan dua poin tersebut tadi ke dalam bagan ini ya. Jadi kalau misalnya Anda sudah menemukan objeknya, maka digali lagi sebenarnya ada fenomena apa di